Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Mardatillah. Di sini saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Kolaborasi dalam Supervisi Pendidikan untuk Membangun Hubungan Sinergis antara pengawas dan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Artikel ini berisi yang pertama pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir saran. Supervisi pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Namun, praktik supervisi yang cenderung top-down sering menimbulkan jarak antara pengawas dan guru, sehingga tujuan pembelajaran sulit tercapai secara optimal. Kolaborasi dalam supervisi pendidikan menjadi solusi yang efektif karena memungkinkan pengawas dan guru bekerja sebagai mitra yang saling mendukung, berbagi pengalaman, dan bersama-sama mencari solusi terhadap tantangan pembelajaran. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan profesionalisme guru, tetapi juga memperkuat efektivitas supervisi. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk membahas penerapan kolaborasi dalam supervisi pendidikan, mengidentifikasi tantangan yang ada, serta merumuskan strategi untuk menciptakan hubungan sinergis antara pengawas dan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Untuk rumusan masalah yang saya ambil, yang pertama adalah bagaimana kolaborasi dalam supervisi pendidikan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam membangun kolaborasi antara pengawas dan guru. Dan yang ketiga, strategi apa yang efektif untuk membangun hubungan sinergis antara pengawas dan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Artikel ini dibuat bertujuan untuk mengetahui strategi yang dapat dilakukan untuk membangun hubungan yang sinergis dalam supervisi pendidikan melalui kolaborasi antara pengawas dan guru. Yang pertama yaitu menganalisis peran kolaborasi dalam supervisi pendidikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Tujuan yang kedua, mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam membangun kolaborasi antara pengawas dan guru. Dan yang ketiga, merumuskan strategi yang dapat membangun hubungan sinergis antara pengawas dan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode studi literatur. Penelitian studi literatur ini menganalisis dengan matang dan mendalam agar mendapatkan hasil yang objektif tentang kolaborasi dalam supervisi pendidikan untuk membangun hubungan sinergis antara pengawas dan guru. Data yang dikumpulkan dan dianalisis merupakan data sekunder yang berupa hasil-hasil penelitian seperti buku, jurnal, artikel, situs internet, dan lainnya yang relevan dengan artikel ini. Selanjutnya, teknik analisis dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis data dan analisis isi. Yang selanjutnya dicatat bagian-bagian penting dan relevan dengan permasalahan dari penelitian. Nah, untuk yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan ini, poin yang pertama yaitu kolaborasi dalam supervisi pendidikan. Kolaborasi dalam supervisi pendidikan saya bagi menjadi 3. Yang pertama, peningkatan profesionalisme guru. Yang kedua, evaluasi yang lebih komprehensif. Dan yang ketiga adalah penguatan strategi pembelajaran. Untuk yang pertama, kolaborasi dalam supervisi pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan profesionalisme guru. Kolaborasi bukan hanya sekadar interaksi antara pengawas dan guru, tetapi juga merupakan sebuah proses dinamis yang memungkinkan guru untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif dari pengawas. Umpan balik ini berfungsi sebagai cermin bagi guru untuk melihat kekuatan dan kelemahan dalam praktik mengajar mereka. Program pelatihan berbasis kolaborasi menghasilkan peningkatan signifikan dalam kompetensi pedagogis guru, serta meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam melaksanakan tugas mengajar. Dampak dari peningkatan profesionalisme ini tidak hanya dirasakan oleh guru sendiri, tetapi juga akan sangat berpengaruh pada hasil belajar siswa. Untuk yang kedua, melalui kolaborasi dalam supervisi pendidikan, evaluasi yang dilakukan menjadi lebih holistik dan mendalam. Pendekatan ini mengubah cara pengawas menilai kinerja guru dari sekadar menilai hasil akhir menjadi terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Dengan menggunakan observasi dan diskusi yang intensif, pengawas dapat memahami konteks tantangan yang dihadapi oleh guru di lapangan.
Mereka dapat mengamati metode pengajaran yang digunakan, dinamika kelas, serta respons siswa terhadap berbagai strategi pembelajaran. Misalnya, jika seorang guru menggunakan metode pembelajaran aktif tetapi siswa tampak kurang terlibat, pengawas dapat memberikan umpan balik tentang cara meningkatkan keterlibatan siswa. Ketika guru merasa didukung dan mendapatkan umpan balik yang konstruktif, mereka cenderung lebih termotivasi untuk memperbaiki praktik mengajar mereka. Dan yang ketiga, kolaborasi dalam supervisi pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam memperkuat strategi pembelajaran yang diterapkan di kelas. Melalui interaksi ini, pengawas dan guru memiliki kesempatan untuk merumuskan pendekatan baru yang inovatif dalam mengatasi berbagai masalah pembelajaran yang dihadapi di lapangan. Ketika pengawas dan guru berdiskusi tentang metode pengajaran yang telah diterapkan, mereka dapat saling memberikan umpan balik yang konstruktif. Dalam diskusi tersebut, pengawas dapat menawarkan saran berdasarkan pengalaman mereka dengan metode yang serupa atau berbagi praktik terbaik dari guru lain yang berhasil menerapkan pendekatan tersebut. Untuk poin yang kedua yaitu tantangan dalam membangun kolaborasi. Tantangan dalam membangun kolaborasi ada 3. Yang pertama, kendala komunikasi. Yang kedua, kurangnya pelatihan bagi pengawas dan guru. Dan yang ketiga, minimnya dukungan dari sistem atau kebijakan pendidikan. Kendala komunikasi dalam kolaborasi antara pengawas dan guru sering kali menjadi penghalang yang signifikan dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Salah satu aspek utama dari kendala ini adalah perbedaan persepsi yang ada di antara kedua belah pihak. Setiap individu membawa latar belakang, pengalaman, dan cara berpikir yang berbeda ke dalam interaksi mereka. Selain itu, waktu juga menjadi kendala yang signifikan dalam membangun kolaborasi yang efektif. Dalam dunia pendidikan yang semakin kompleks, baik pengawas maupun guru seringkali dibebani dengan berbagai tugas administratif dan tanggung jawab mengajar yang menyita banyak waktu. Dengan jadwal yang padat, mereka seringkali kesulitan untuk meluangkan waktu untuk pertemuan atau diskusi yang diperlukan untuk membahas strategi pembelajaran atau mengevaluasi praktik mengajar. Yang kedua, kurangnya pelatihan bagi pengawas dan guru merupakan salah satu tantangan utama dalam membangun kolaborasi yang efektif dalam supervisi pendidikan. Banyak pengawas dan guru yang tidak mendapatkan pelatihan yang memadai untuk bekerja sama secara efektif, yang mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip kolaboratif. Tanpa pelatihan yang tepat, mereka mungkin tidak tahu bagaimana cara berinteraksi dengan baik, mengelola perbedaan pendapat, atau mengatasi konflik yang muncul selama proses supervisi. Nah, situasi ini menciptakan kesenjangan dalam komunikasi dan pemahaman, di mana pengawas dan guru mungkin memiliki harapan yang berbeda terkait peran dan tanggung jawab masing-masing. Dan untuk yang ketiga, minimnya dukungan dari sistem atau kebijakan pemerintah seringkali menjadi tantangan yang signifikan dalam kolaborasi antara pengawas dan guru. Kebijakan pendidikan yang ada saat ini seringkali tidak memberikan dukungan yang memadai untuk praktik kolaboratif. Dalam banyak kasus, struktur kebijakan yang ada lebih menekankan pada kepatuhan administratif dan evaluasi formal daripada pengembangan hubungan kerja yang sinergis antara pengawas dan guru. Ketika sistem pendidikan saja tidak mendorong praktik kolaboratif, upaya untuk membangun hubungan yang saling mendukung akan terhambat. Hal ini menciptakan suasana di mana pengawas dan guru merasa terisolasi dalam peran masing-masing, sehingga potensi kolaborasi yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran tidak dapat terwujud. Untuk poin yang ketiga yaitu strategi membangun hubungan yang sinergis. Ada 3 strategi untuk membangun hubungan sinergis. Yang pertama, meningkatkan kapasitas pengawas melalui pelatihan yang profesional. Yang kedua, membuka ruang dialog antara pengawas dan guru untuk merumuskan tujuan bersama. Dan yang ketiga, penerapan pendekatan supervisi partisipatif dan berbasis solusi. Untuk yang pertama, pelatihan profesional bagi pengawas seharusnya mencakup berbagai aspek penting, termasuk keterampilan manajerial, komunikasi, dan supervisi akademik. Melalui program pelatihan yang komprehensif, pengawas dapat mempelajari teknik-teknik baru dalam melakukan supervisi yang bersifat kolaboratif. Hal ini sangat penting karena pengawas tidak hanya berfungsi sebagai evaluator, tetapi juga sebagai partner dalam pengembangan profesional guru. Ketika pengawas memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip kolaboratif, mereka akan lebih efektif dalam memberikan umpan balik yang konstruktif
dan mendukung guru dalam meningkatkan praktik mengajar mereka. Salah satu fokus utama dari pelatihan ini adalah peningkatan keterampilan interpersonal pengawas. Keterampilan ini mencakup kemampuan untuk mendengarkan secara aktif, berkomunikasi dengan jelas, dan memberikan dukungan emosional kepada guru. Yang kedua, dialog tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Ketika pengawas dan guru dapat berinteraksi secara terbuka, mereka memiliki kesempatan untuk berbagi pandangan, ide, dan pengalaman yang dapat memperkaya proses pembelajaran. Dialog yang terbuka memungkinkan guru untuk mengungkapkan tantangan yang mereka hadapi di kelas, baik dalam hal pengelolaan pembelajaran maupun dalam menghadapi kebutuhan siswa yang beragam. Dalam suasana yang mendukung ini, pengawas dapat memberikan masukan yang relevan dan bermanfaat. Untuk yang ketiga, supervisi partisipatif mengajak guru untuk terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan proses supervisi. Dalam pendekatan ini, pengawas tidak hanya berfungsi sebagai evaluator, tetapi juga sebagai mitra yang mendukung guru dalam mengatasi berbagai tantangan yang muncul di kelas. Dengan membuka ruang bagi guru untuk berkontribusi dalam merumuskan solusi atas masalah pembelajaran, pengawas menciptakan suasana kerja yang lebih inklusif dan kooperatif. Salah satu aspek kunci dari pendekatan berbasis solusi adalah fokus pada pencarian solusi daripada sekadar menilai masalah. Dalam hal ini, pengawas dan guru dapat bersama-sama menganalisis tantangan yang dihadapi dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi, kesimpulannya, kolaborasi dalam supervisi pendidikan merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Dengan pendekatan kolaboratif, pengawas dan guru dapat bekerja sebagai mitra yang saling mendukung, sehingga mampu meningkatkan profesionalisme guru, melakukan evaluasi yang lebih komprehensif, dan memperkuat strategi pembelajaran. Kolaborasi semacam ini tidak hanya membantu mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik, tetapi juga menciptakan suasana kerja yang harmonis dan produktif. Namun, tantangan seperti kendala komunikasi, kurangnya pelatihan, dan minimnya dukungan kebijakan pendidikan seringkali menjadi penghambat dalam membangun kolaborasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif seperti meningkatkan kapasitas pengawas melalui pelatihan, membuka ruang dialog antara pengawas dan guru, serta menerapkan pendekatan supervisi partisipatif berbasis solusi. Dengan langkah-langkah ini, hubungan sinergis antara pengawas dan guru dapat terwujud dan memberikan dampak positif bagi proses pembelajaran dan mutu pendidikan secara keseluruhan. Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada pengembangan dan implementasi model supervisi kolaboratif berbasis teknologi untuk mendukung hubungan sinergis antara pengawas dan guru. Dengan kemajuan teknologi informasi, pengawas dan guru dapat memanfaatkan platform digital sebagai media untuk berkomunikasi, berbagi informasi, serta merumuskan strategi pembelajaran secara lebih efisien. Penelitiannya bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi dapat diintegrasikan dalam supervisi pendidikan untuk mengatasi kendala komunikasi, mempercepat proses evaluasi, serta meningkatkan efektivitas pembinaan profesional guru. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.